Saya menyapa kita semua. Selamat malam, Shalom Alehem. Puji Tuhan, sekali lagi Tuhan diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan dan beribadah dalam wadah yang spesial, yaitu Fellowship Kaum Muda Remaja pada malam hari ini. Malam ini saya ambil tema yaitu Mature Faith atau dewasa iman. Iman yang dewasa. Bulan ini adalah bulan terakhir di tahun ini kita berbicara mengenai iman. Setelah sekian lama kita banyak mendiskusikan mengenai pengertian iman, maka malam ini kita akan belajar dari seorang tokoh iman yang tertulis dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal yang ke-11. Ya, bisa ya. Ibrani 11 ayat 24 ya. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Kita baca bersama-sama karena hanya ada 3 ayat. Tolong dibantu Des, nggak bisa ini ya. Ibrani 11 ayat 24 mulai sampai 26 kita baca bersama-sama. Saya hitung dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ya, dalam ayat-ayat ini kita melihat, ya, kita membaca bahwa disebut karena iman maka Musa setelah dewasa, ya, setelah dewasa. Jadi saya ambil dari sini, setelah Musa dewasa maka dia juga memiliki iman yang dewasa. Sasaran semua pertumbuhan adalah kedewasaan. Kita semua berawal dari anak kecil, bahkan dari baby. Kita bertumbuh hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun. Semakin besar, dan sampai saat ini kita mulai masuk dewasa. Seyogyanya, seiring dengan usia kita secara jasmani, seiring dengan kedewasaan kita secara fisik, maka diharapkan kita juga dewasa secara rohani. Ya. Jadi saya ambil di sini sebuah pengertian bahwa Musa ini telah mengalami kedewasaan iman juga, di samping dia telah dewasa secara fisik. Ya. Jadi yang akan kita bicarakan sebagai poin pada saat ini, coba dilanjutkan. Apa ciri dari orang yang dewasa dalam iman? Apa ciri dewasa dalam iman? Ya, yang kita lihat dari 3 ayat ini nanti. Yang pertama adalah knowing self, mengenal diri sendiri. Ini yang pertama ya. Ciri orang yang dewasa adalah mengenal siapa pribadinya, mengenal dirinya sendiri. Salah satu masalah yang klasik dalam kaum muda remaja adalah bahwa
pada masa-masa itu mereka tidak mengenali identitasnya. Makanya disebutkan masa-masa kaum muda itu atau masa-masa remaja itu disebut pencarian jati diri. Masa-masa pencarian jati diri. Masa muda adalah masa mencari identitas. Itu sebabnya anak-anak muda itu suka sekali berkelompok, buat kelompok-kelompok sendiri. Ya, yang cewek buat kelompok sendiri, mereka sebut squad ya, sibuk berkelompok. Biasanya berikan nama untuk kelompoknya, untuk squadnya, dan biasanya dari inisial nama-nama mereka. Ya. Misalkan ada 5 orang, dibuat nama squadnya. Pokoknya kita bersama-sama ya, apapun yang terjadi, ke depan kita bersama-sama untuk menghadapi. Mereka berjalan kemana-mana, nongkrong di mana-mana. Ya, chatting, punya grup chattingan juga, dan macam-macam yang mereka lakukan dalam kelompok mereka. Demikian juga kaum cowok sama ya, sibuk juga buatin gengnya. Ada geng motor, ada geng sepeda, ada geng futsal ya, macam-macam. Mereka juga punya kelompok-kelompok sendiri. Itu semua menandakan bahwa mereka butuh semacam pengakuan, butuh identitas. Mereka nanti akan memperkenalkan diri mereka, kami ini dari kelompok ini, kami ini squad ini, kami ini dari geng ini. Nah, jika seorang tidak mengenal dirinya sendiri, maka dia akan sibuk mencari jati diri. Dia akan sibuk membuat nama-nama atau membuat identitas sendiri. Namun kita lihat di sini bahwa Musa tidak sibuk dengan hal-hal semacam itu. Musa tidak seperti itu. Ia mengenal dirinya dengan baik. Musa tahu tentang dirinya sendiri. Musa mengenal dirinya, makanya saya sebut di sana, catat di sana. Dia sedang mengatakan di sana bahwa saya adalah orang Ibrani. Ya. Dikatakan dalam ayat 24 tadi, setelah dewasa Musa menolak disebut anak putri Firaun. Artinya dia mengenal siapa dirinya sehingga ia bisa menolak hal-hal yang bukan dirinya. Ini orang dewasa. Dia menolak hal-hal atau status-status yang bukan miliknya sendiri. Saya orang Ibrani. Saya bukan putri Firaun, walaupun saya dibesarkan oleh putri Firaun. Dan kemudian dia sedang mengatakan yang kedua, saya memiliki saudara. Ya. Mana kok ke atas itu? Ya, tolong. Saya memiliki saudara. Itu sebabnya nanti disebutkan di ayat berikutnya, dia melihat saudaranya menderita, dia melihat saudaranya berkelahi, dan dia mencoba mendamaikan mereka. Ya. Dan dia mengatakan saya adalah umat Allah. Memang tidak tertulis di sini, tapi itulah yang saya coba tangkap ketika dia menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Saya adalah orang Ibrani. Saya memiliki saudara dan saya adalah umat Allah. Ini identitas. Ini pengenalan dirinya. Ya. Kita tahu bersama-sama dari kecil dulu, masa sekolah minggu kita sudah mengenal atau mendengar tentang kisah Musa. Ketika Musa lahir, pada saat itu Firaun membunuh anak-anak bayi bangsa Ibrani. Kemudian Musa disembunyikan di atas semacam peti, kemudian diapungkan di tengah-tengah ada ilalang-ilalang, semacam ilalang di tepi sungai Nil, tempat di mana putri Firaun mandi, dengan harapan nanti putri Firaun akan melihat bayi ini.
dan seperti yang mereka harapkan, dan ternyata memang putri Firaun menemukan bayi Musa. Ya. Ketika putri Firaun sudah melihat anak ini sambil menangis, ketika menangis kemudian Miriam atau kakaknya datang kepada putri Firaun dan menyampaikan kepada putri Firaun, apakah Tuan Putri mau supaya saya mencarikan inang untuk menyusui bayi ini? Dan ternyata putri Firaun setuju, dan kemudian putri Firaun menitipkan Musa kepada Miriam, dan Musa disusui sampai pada usia bisa disapi. Ya, setelah disapi atau lepas susu, dan kemungkinan besar sudah sempat diajar ya oleh orang tuanya tentang siapa pribadi Musa, tentang siapa jati diri Musa sebenarnya, bahwa dia adalah orang Ibrani, dia adalah umat Tuhan, dan dia juga memiliki keluarga. Dan setelah genap waktunya, maka dia diserahkan kepada putri Firaun. Nah, ini teman-teman, seharusnya orang tua itu menanamkan nilai-nilai yang mendasar atau nilai-nilai yang hakiki kepada anak-anaknya sejak dini, sehingga anak-anak itu tidak perlu lagi mencari siapa dirinya, tidak perlu lagi mencari jati dirinya di tempat-tempat yang lain. Kalau orang tua sudah memberikan pendidikan yang baik, kalau orang tua sudah menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak, maka anak itu tidak lagi sibuk untuk mencari siapa dirinya, siapakah aku, gitu ya. Pada masa-masa remaja, saya yakin sekali ketika pendidikan baik di rumah, nah orang tua yang seharusnya memberitahu anaknya, kamu laki-laki nak ya, kamu perempuan nak ya. Ini hal yang paling mendasar. Dan sejak saat ini kami sudah mulai mengajari anak-anak kami nih ya, terutama Queen ya, sudah mulai bisa mengenali ya. Saya ajar dia bahwa dia itu perempuan, kamu cewek ya. Dan saya ajarin, papi ini cowok, mami cewek, opung lanang itu cowok, kalau udah itu cowok ya. Coba tanya nanti, dia pasti sudah tahu ya. Kalau papi apa? Cowok. Tadi sudah saya tes ya, sudah berhasil. Ya. Harusnya diajar. Saya tidak tahu apakah teman-teman pernah diajari kalau kamu itu cowok, kalau kamu itu perempuan. Ya. Itu hal yang sangat mendasar. Sehingga pada masa dewasanya nanti ketika dia beranjak menjadi remaja atau kaum muda, dia tidak lagi mencari tahu, saya ini apa sih? Dia tidak bingung lagi. Apalagi ada orang lain di luar sana yang memberitahu kepada dia yang lain-lain, dia akan menolak itu karena dia sudah diajar dengan baik di rumah, sudah diajar dengan baik di gereja. Nah, ini juga yang kita lakukan di sini, teman-teman ya. Saudara diajar dengan baik di sini berdasarkan firman Tuhan. Saya katakan tadi soal hal-hal yang paling mendasar saja, sekarang orang sudah gagap ya. Apakah dia manusia? Sudah tidak jelas lagi. Karena memang sekian tahun belakangan ini ada teori-teori yang lain dari firman Tuhan, yang berbeda dari firman Tuhan, yang mengatakan bahwa manusia berasal dari hewan, itu mengganggu seluruh kehidupan. Padahal sudah jelas dari firman Tuhan bahwa kita adalah spesies ya, yang berbeda dari spesies yang lain. Kita adalah spesies manusia. Ya. Hewan spesies tertentu, dan manusia ya manusia. Nah, ini harus diajar dengan benar, harus diketahui dengan benar. Walaupun mungkin masih diajarkan di sekolah, tetapi kita harus percaya kepada firman Tuhan lebih daripada teori-teori manusia. Ya, apalagi teori-teori yang
jelas-jelas bertentangan dengan Alkitab. Kita adalah manusia, kita adalah ciptaan Allah yang diciptakan segambar dengan Allah, dan masing-masing kita adalah laki-laki atau perempuan, dan kita adalah pengikut Kristus atau seorang Kristen. Nah, setiap orang seharusnya mengetahui hal ini dan jelas mengenai hal ini. Paling tidak ya kita coba lakukan untuk malam hari ini ya. Siapa tahu ada yang mulai belok-belok ya. Ya, ikuti saya ya untuk mengucapkan ini. Saya adalah manusia. Saya adalah ciptaan Allah. Nah, ini yang ketiga ini berarti saudara laki-laki, saudara perempuan ya. Saya adalah laki-laki. Saya adalah seorang Kristen. Amin ya. Siapa tahu sudah ada terpengaruh dengan ajaran-ajaran lain ya. Saya harus memastikan di tempat ini, karena saya dipercaya oleh Tuhan untuk mengajar saudara tempat ini, supaya hal yang paling mendasar ini jangan sampai bengkok-bengkok lagi. Kita harus jelas dengan hal ini. Kita harus mengenal diri kita dengan baik. Ini merupakan salah satu ciri dewasa dalam iman, knowing self, mengenal diri sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah kita mengenal diri sendiri, ciri kedua orang yang dewasa, baik dewasa secara fisik dan dewasa dalam iman, adalah kemampuan untuk bersikap. Kemampuan untuk bersikap ini berhubungan dengan kemampuan seseorang mengambil keputusan yang tepat. Ya, kemampuan bersikap itu berhubungan dengan kemampuan untuk mengambil keputusan. Saya sebutkan di sana dalam poin yang kedua adalah decision making. Ya, mampu mengambil keputusan. Nah, ini ciri orang yang dewasa. Seorang dewasa adalah orang yang mampu mengambil keputusan. Setiap saat kita harus mengambil keputusan. Ya, setiap saat kita harus mengambil keputusan. Dan keberhasilan atau kegagalan kita hari ini sebenarnya banyak sekali dipengaruhi oleh cara kita mengambil keputusan di masa-masa yang lampau, di waktu-waktu yang lalu. Jika keputusan kita salah di waktu yang lalu, maka kita mungkin gagal pada hari ini. Makanya harus hati-hati sekali mengambil sebuah keputusan. Karena setiap keputusan yang kita ambil itu akan berakibat. Setiap keputusan yang kita ambil akan memiliki konsekuensi ke depan. Kalau keputusannya hanya sekedar misalkan salah ngambil tempat makan atau salah membeli makanan, ya paling-paling kita kecewa karena makanannya tidak enak. Misalkan kita beli nasi goreng, kok nggak enak gitu ya. Paling kita kecewa 1-2 jam. Kita sudah keluarkan duit tapi makanannya nggak enak gitu ya. Tetapi ada keputusan-keputusan yang akan berakibat jauh. Contohnya, kita salah mengambil keputusan, salah membuat keputusan untuk pacaran misalkan. Saudara misalkan jatuh cinta kepada orang yang beda agama, nah itu akibatnya bisa bertahun-tahun. Nah, kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Ya. Demikian sebaliknya, keberhasilan atau kegagalan kita di masa mendatang juga ditentukan oleh keputusan-keputusan yang kita ambil hari ini. Tentu mungkin sudah ada beberapa kegagalan yang kita lakukan atau yang kita alami karena kita salah mengambil keputusan di masa lampau. Maka sejak malam hari ini ke depan kita harus hati-hati supaya kita jangan salah lagi, supaya kita jangan gagal lagi atau jatuh lagi ke depan.
tetapi jalan-jalan kita adalah jalan-jalan yang berhasil. Ya, karena kita mengambil keputusan yang tepat. Karena hidup kita adalah rangkaian keputusan. Ya, hidup kita manusia adalah rangkaian keputusan-keputusan yang kita ambil. Maka kita perlu ada sebuah parameter yang tepat atau yang cukup untuk mengambil keputusan. Sebenarnya sederhana saja ya teman-temannya, cara mengambil keputusan itu sangat sederhana. Ketika kita berhadapan dengan situasi apa saja, kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah ini palsu atau sejati? Itu dulu ya. Apakah ini palsu atau yang sejati? Jadi prinsip pertama, kita harus tahu mana yang benar. Kita harus tahu mana yang benar. Apapun itu. Jika ada misalkan chattingan yang datang kepada kita, kita tanyakan, apakah ini benar? Apakah berita ini benar? Jika ada WhatsApp yang masuk kepada kita, apakah ini benar? Ketika salah dalam mengidentifikasi dan kemudian kita mengambil keputusan sesuai dengan informasi yang salah itu, maka kita akan berakhir pada kekecewaan. Kita akan mengalami kerugian-kerugian. Itu sebabnya mengapa banyak sekali sekarang orang stres karena mengambil keputusan yang salah. Mereka mengikuti informasi-informasi yang salah yang menghabisi uang mereka, ya. Mereka invest di tempat yang salah sebelum mengetahui seluk-beluk daripada tempat investasi itu, sehingga ada banyak kasus-kasus investasi bodong. Setelah uang sudah banyak masuk, kemudian institusi itu mengambil uang warga, uang masyarakat, dan masyarakat yang investasi di sana dengan iming-iming yang besar, upah yang besar, atau imbalan yang besar, atau keuntungan yang besar, ya. Kemudian ternyata uang mereka raib begitu saja. Memang mereka ada banyak yang ketangkap juga, tetapi walaupun mereka ketangkap, yang punya duit tadi, yang sudah investasi tadi, tidak dapat menarik duitnya kembali. Tetap juga mereka kecewa. Apa gunanya orang itu di penjara tapi duit kita habis? Itu karena keputusan-keputusan yang salah. Belum tahu kebenarannya, kita sudah langsung bertindak. Itu akan mengakibatkan sebuah kerugian besar. Jadi kita harus tahu mana yang palsu, mana yang sejati, mana cinta palsu, mana cinta sejati. Ya, nah, saudara sudah jatuh cinta kepada seorang laki-laki misalkan, padahal cintanya palsu, padahal akunnya akun bodong, apalagi yang mencoba mencari persahabatan atau menjalin hubungan melalui sosial media, hati-hati. Kadang itu palsu, ya, fotonya palsu, akunnya palsu, semua palsu. Kita harus sungguh-sungguh tahu yang mana yang palsu, yang mana yang sejati. Nah, setelah tahu itu, ya, maka kita menolak yang palsu, refused the fake, ya, menolak kepalsuan. Tolong lanjutkan, menolak kepalsuan, menolak yang palsu. Sebagai anak putri Firaun, itu merupakan hal yang sebenarnya membanggakan, ya. Siapa yang tidak senang menjadi anak putri, anaknya putri raja, ya. Tentu kedudukan itu atau predikat itu sesuatu yang sangat dinanti-nantikan banyak orang, sangat dirindukan atau diimpikan banyak orang, ya. Tetapi kita melihat di sini, coba lanjutkan Desi. Ternyata Musa menolak hal itu. Musa menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Ya, Musa menolak status palsu itu. Mengapa menolak? Karena dia tahu bahwa dia bukan putri Firaun, bukan anak putri Firaun.
Saya sampaikan tadi di awal, dia mengenali dirinya sebagai orang Ibrani. Mungkin sebelum dia diserahkan kepada putri Firaun, semasa kecil seperti Queen misalkan, sudah diajari, kamu adalah orang Ibrani ya, kamu bukan putri Firaun. Walaupun nanti kamu akan dibawa kepada putri Firaun, kamu bukan anak putri Firaun ya. Mungkin sudah diajarin oleh ibunya. Iya. Jadi ketika dia dewasa, dia menolak hal tersebut. Meskipun dia sudah lama di istana, sudah lama menikmati kemewahan di istana, sudah lama menikmati makanan-makanan yang lezat di sana, mungkin dia akan menjadi seorang pangeran di sana, di istana Firaun di Mesir, tetapi bagi Musa itu semua adalah sesuatu yang palsu. Dia tidak benar seperti itu, dan dia menolak hal itu. Ya. Ini juga kita belajar dari masa muda kita ya. Kita berusaha untuk menolak hal-hal yang palsu. Ya. Jika kita memang belum punya, jangan kita pura-pura punya. Hanya supaya nampak keren gitu ya. Jika memang masih jomblo, ya nggak apa-apa, jomblo aja. Nggak perlu kamu bayar orang supaya nemanin kamu ya. Ya di dunia sekarang ini sudah banyak seperti itu teman-temannya. Dia jomblo, dia merasa sendirian. Ketika dia mau ketemu temannya, dia bayarin cowok untuk temanin dia supaya lihat temannya, oh dia sudah punya pacar. Dia bangga dengan status seperti itu. Hanya untuk status saja, hanya untuk tidak malu saja. Ya mengapa harus malu? Mengapa harus malu? Kalau memang jomblo ya jomblo aja dulu, ya. Kalau memang belum punya duit ya nggak apa-apa. Kalau memang belum pintar, ya belajar aja dulu, nggak usah pura-pura pintar ya. Jangan suka berpura-pura, jangan suka yang flexing, yang bohong-bohong ya. Makanya saya pun tidak terlalu suka yang bohong-bohong begituan ya. Sekarang banyak sekali yang bohong-bohong dan orang suka ya. Wajahnya hitam pekat tapi dibuat putih gitu ya. Mengapa harus begitu? Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang, kemajuan kamera-kamera sekarang ya. Itu yang bohong-bohong. Ternyata nyatanya faktanya tidak seperti itu. Ya kita harus belajar untuk menolak yang palsu. Menolak yang palsu. Karena kita juga tidak suka ditipu ya. Karena itu nanti akan berakhir kepada penipuan. Hal-hal yang palsu itu akan berakhir pada penipuan. Ya. Ketika itu sudah di akhir nanti, itu akan sangat mengecewakan. Ketika saudara tertipu, saudara kecewa, dan sebaliknya ketika saudara menipu seseorang, orang lain pun akan kecewa. Sama-sama, semua akan berakhir pada keadaan yang buruk. Makanya kita belajar menolak yang palsu-palsu. Kita jalan aja sebagaimana adanya. Ya. Ini yang dilakukan Musa di sini. Musa menolak status palsu, Musa menolak predikat palsu, Musa menolak disebut anak putri Firaun. Meskipun itu sepertinya sesuatu yang luar biasa, tetapi karena Musa tahu bahwa itu tidak benar seperti itu, maka dia menolak. Dan kemudian dikatakan firman Tuhan tadi, Musa menolak kesenangan dari dosa. Yang kedua ya, coba Desi. Musa, saya katakan di sini, menolak kesenangan palsu. Kesenangan palsu yang saya maksud adalah kesenangan dari dosa. Memang ada kenikmatan dari dosa, tetapi kenikmatan dari dosa itu adalah palsu. Ya. Palsu. Itu semua tipuan. Kenikmatan dalam dosa, kenikmatan karena dosa itu semua tipuan. Dan itu sifatnya sementara. Ya. Itu makanya dikatakan di ayat 25 ya. Ayat 25 coba Desi. Demikian firman Tuhan. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Perhatikan teman-temannya, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kita melihat dari sini memang dikatakan kesenangan, ada kesenangan
di dalam dosa, ada kesenangan dari dosa, ada kesenangan yang dapat dinikmati dari dosa, tetapi dikatakan itu sementara. Kesenangan dari dosa itu sifatnya sementara. Kesenangan dari dosa atau kenikmatan dari dosa itu sifatnya sementara, dan itu selalu merusak, selalu menghancurkan, bahkan akan membinasakan seseorang. Ya. Yang sudah kita tahu bersama-sama bagaimana narkoba dengan berbagai jenisnya. Saya pun tidak terlalu paham detail ya mengenai jenis-jenis narkoba itu, tetapi kenikmatan-kenikmatan yang dicari orang di dalam narkoba itu sifatnya sementara. Ya, dia fly sementara, dia menikmati kenikmatan sementara, tetapi akibatnya sangat panjang. Bahkan ketika saya nonton ya di YouTube itu, beberapa jenis narkoba itu sudah diidentifikasi. Ketika orang memakai terus, dia pasti, orang pemakainya itu pasti akan mati. Ya, pasti akan mati. Tinggal tunggu waktu aja. Contohnya yang saya tahu itu heroin, ya, heroin. Itu katanya itu sangat mematikan. Ya, dia memang menikmati sementara. Mungkin melupakan masalahnya, mungkin melupakan stresnya atau depresinya, menikmati narkoba itu sementara, tetapi akibatnya dia akan hancur, tubuhnya akan hancur, akan kering. Seperti juga saya dengarkan kesaksian dari Coki Pardede ya, yang kemarin ketangkap, masuk penjara dan sekarang sudah pulang. Dia juga menyampaikan, ya, memang enak katanya kan, enak memang narkoba itu, ya, enak. Makanya dia edik atau dia kecanduan ya, karena memang enak ya, tetapi akibatnya itu loh, akibatnya akan berkepanjangan. Kalau tidak putus, kalau tidak selesai, dia akan balik lagi ke sana dengan dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan kenikmatan yang sama, maka dosisnya akan semakin tinggi. Itu makanya disebutkan overdosis. Sebenarnya itu kan obat, tapi obat itu harus ditakar oleh dokter atau ahlinya. Nah, ini orang-orang pemakai narkoba ini, mereka tidak tahu takarannya, mereka pakai saja, pokoknya seenaknya saja, sehingga mereka sampai overdosis. Ketika overdosis, itulah dia sudah berada dalam bahaya dan sudah banyak korban. Itu makanya hukuman untuk pengedar narkoba itu bisa sampai mati, karena narkoba ini sudah membunuh banyak orang. Ya, apalagi anak-anak muda, termasuk remaja-remaja yang juga saya sampaikan tadi sedang mencari jati diri. Ya. Remaja-remaja itu kan tanggung, mau masuk ke anak-anak dia terlalu besar, mau masuk ke dewasa dia terlalu kecil. Jadi dia serba ngambang dia. Akhirnya dia mencari-cari jati dirinya sendiri. Ya. Mau gabung ke anak kecil dia merasa besar, mau gabung ke dewasa dia merasa kecil. Itu yang menyebabkan dia ngambang. Tetapi bagi kita sudah jelas ya. Bagi kita orang Kristen sudah jelas jati diri kita, tidak perlu lagi ngambang-ngambang seperti itu. Kita sudah dididik dengan baik dari sekolah minggu. Seharusnya hal-hal semacam itu tidak lagi mengganggu kita. Ya, pencarian jati diri tidak lagi mengganggu kita. Ini yang pertama, menolak kepalsuan. Dan yang kedua, coba saya cepat saja. Yang kedua adalah choose the true, ya, memilih yang sejati. Memilih yang sejati atau yang benar. Ini orang dewasa. Coba Desi. Dikatakan tadi bahwa Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada ini dibandingkan dengan yang tadi yang dia tolak, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya, Musa lebih suka menderita bersama dengan orang Israel. Ya. Ini sikap. Jadi ketika orang sudah dewasa, dia sudah bisa memilih yang mana yang
dia harus tolak dan mana yang dia harus pilih. Mana yang dia harus tolak, itu aja sebenarnya untuk pengambilan keputusan, mana yang harus kita tolak dan mana yang harus kita pilih atau kita terima. Kepada siapa kita berkata ya dan kepada siapa kita berkata no. Kepada apa kita berkata yes, kepada apa kita berkata no. Itu saja sebenarnya. Nah, kita harus bisa membedakan dengan benar. Kita harus memiliki kelihayan atau discernment untuk membedakan itu. Karena kalau kita salah memilih akan berakibat sangat fatal. Jadi di sini yang kedua, Musa memilih yang sejati. Dia lebih suka menderita. Dan kemudian dikatakan yang kedua, dia memilih penghinaan karena Kristus, ya. Dan dia mengatakan penghinaan karena Kristus adalah kekayaan. Nah, ini luar biasa ya. Bagi Musa, penghinaan karena Kristus adalah kekayaan. Ini orang yang dewasa dalam iman, ya. Orang yang dewasa dalam iman akan memiliki cara pandang atau orientasi yang tepat. Secara pikiran atau secara logika, tidak ada orang yang mau dihina, tidak ada yang mau direndahkan. Secara logis, tidak ada orang yang mau sengsara, tidak ada orang yang mau menderita. Lihat saja teman-teman ya, Bapak Ibu lagi ya. Di mana-mana orang selalu mencari yang enak, mencari yang ringan, mencari yang mudah, mencari yang menyenangkan. Tetapi orang yang dewasa itu dia tahu hal menyenangkan itu seperti apa sih? Ya. Orang mencari yang nikmat, ya pasti. Tetapi orang dewasa itu akan bertanya, itu kenikmatan itu akan sampai di mana nanti? Itu berasal dari mana kenikmatan itu? Ya. Walaupun itu sebuah kenikmatan atau sebuah kesenangan, tetapi kalau itu hal-hal yang tidak benar, ya, dan akan berakibat fatal dalam kehidupannya, dia akan menolak itu. Nah, sebaliknya yang tadi, orang yang memilih kenikmatan-kenikmatan sesaat, dinikmati malam ini selesai, terkuras itunya, kekuatan fisiknya. Besok lagi dinikmati, terkuras lagi sekian persen. Besok dinikmati, terkuras lagi, makin habis, makin kering. Demi kenikmatan sesaat. Ya. Tetapi orang yang benar, orang yang beriman, dia tahu konsekuensi dari sebuah pilihan. Dan dia akan memilih di awal dan dia akan memilih secara bijaksana. Di sini dia memilih penghinaan karena Kristus. Dan dia melihat penghinaan karena Kristus ini sebagai kekayaan. Bahkan coba Desi, ayat 26 tadi. Penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Iya. Teman-teman, si Musa ini meninggalkan Mesir, meninggalkan istana, ya. Dia sudah bertahun-tahun di sana dari kecil sampai dia dewasa. Dia meninggalkan semua yang ada di Mesir. Dan di sini dikatakan ia menganggap, ya, penghinaan karena Kristus. Tentu di Mesir dia mulia, dia dimuliakan sebagai pangeran, dia dimuliakan sebagai anak putri Firaun. Ya. Dia memilih kehinaan, ya. Dia memilih penghinaan itu dan dia menganggap penghinaan sebagai kekayaan. Nah, ini orang yang dewasa, ya. Orang yang dewasa. Jika karena Kristus, penghinaan adalah kekayaan. Saya katakan tadi, tidak ada orang yang suka menderita, tidak ada orang yang mau menderita. Lihat aja di mana-mana. Kalau ada kerjaan misalkan, ya, pasti nyarinya yang paling mudah, yang paling gampang, ya begitu. Kalau ada makanan, pasti nyarinya yang paling enak, yang paling banyak.
Kalau ada pekerjaan pasti nyari gajinya yang paling banyak. Kalau ada pekerjaan pasti cari kerjaan yang paling santai. Iya, manusia seperti itu. Tidak ada orang yang memilih penderitaan. Tetapi saya katakan di sini, jika itu karena Kristus, ya maka sebagai orang yang dewasa kita harus rela. Jika itu karena kebenaran, kita harus rela menderita. Kita harus rela sengsara daripada kita menikmati kesenangan karena dosa. Ya, itu pilihan. Ini atau ini. Ini atau ini. Ya, selalu begitu dalam kehidupan. Dan kita menilai ini mau kemana, ini mau kemana. Ini kita belajar dari Musa, teman-teman, pada malam hari ini. Dia seorang yang mengenal dirinya, yang mengenal jati dirinya, dan dia adalah orang yang mampu mengambil keputusan yang tepat. Padahal sebenarnya hal-hal yang dia ambil ini sangat menggoda ya. Hal-hal yang dia tinggalkan sangat menggoda secara jasmani. Contohnya saudara, yang paling dekat mungkin dengan saudara, anak-anak muda, apalagi yang sudah berpendidikan ya. Jika nanti saudara ditawari sebuah pekerjaan yang baik atau jabatan, ya, ini yang sudah banyak juga terjadi di negeri ini yang saya lihat. Ya. Ada banyak kejadian-kejadian atau peristiwa di mana seseorang itu harus meninggalkan kekristenannya, harus meninggalkan Kristus demi sebuah jabatan. Mungkin saudara ditawari menjadi anggota legislatif, mungkin saudara ditawari nanti menjadi wali kota atau bupati, tapi saudara harus meninggalkan kekristenan. Nah ini sesuatu yang tidak mudah, tapi saudara harus berani mengambil sikap. Jika itu harus meninggalkan Kristus, apapun itu jabatannya, ya, apapun itu yang dijanjikan di sana, harta, kekayaan segala macam yang dijanjikan di sana, jangan sampai tergoda. Dan saya ingatkan saudara bahwa sudah banyak orang-orang Kristen, sudah banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan imannya gara-gara hal-hal seperti itu. Meninggalkan imannya karena jodoh, meninggalkan imannya karena jabatan, meninggalkan imannya karena uang, meninggalkan imannya karena hal-hal yang jasmani, kesenangan-kesenangan sesaat, kemewahan-kemewahan duniawi. Ini yang saya maksudkan di sini, supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat, sekalipun itu mungkin menyakitkan kita, keputusan yang tepat sekalipun itu merugikan kita, tetapi yakinlah bahwa pada akhirnya keputusan yang kita ambil akan membawa keuntungan besar bagi kita, bahkan keuntungan kekal. Ini firman Tuhan bagi kita. Di akhirnya kita bacakan bersama-sama seperti biasa kalimat terakhir ya, menjadi sebuah pengakuan kita dan komitmen kita bersama-sama. Kita baca bersama-sama untuk mengakhiri pertemuan kita. 1, 2, 3. Aku tahu siapa diriku dan aku mengambil keputusan yang tepat. Ya, kita belajar mengambil keputusan yang tepat dari masa muda kita supaya kita tidak rugi, supaya kita tidak hancur di depan. Ambil keputusan yang tepat. Maka kita harus tahu kebenaran firman Tuhan. Kita harus tahu informasi yang benar. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan yang keliru. Ini firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pada malam hari ini. Tolong kami Tuhan.